Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Raihan Fitranto dengan 3 digit NIM terakhir 027. Untuk pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi PWM Pulse Width Modulation di Arduino Mega 2560 dan ESP32S2 Mini. Sekilas tentang Arduino Mega 2560 ini. Arduino Mega 2560 adalah board microcontroller berbasis ATmega 2560 yang dirancang sebagai platform prototyping dan pengembangan sistem yang besar dengan kebutuhan sumber daya input output yang besar juga dan kompleksitas program yang lebih tinggi dibandingkan Arduino standar atau Arduino Uno. Lalu ESP32 Mini ini Lalu untuk pin dari Arduino Mega ini yang akan kita pakai di pin 2 sampai dengan 13 karena kita akan mengimplementasikan, kita coba untuk PWM-nya. Selanjutnya untuk penjelasan S2 ESP32 Mini. ESP32 Mini ini adalah board pengembangan microcontroller berbasis chip ESP32 yang diproduksi oleh Expressive System, dirancang sebagai modul compact untuk aplikasi tertanam yang membutuhkan konektivitas Wi-Fi terintegrasi dan efisiensi daya. Jadi di sini ESP32S2 Mini memiliki input output pin dari GPIO 1 hingga GPIO 40 di sini. Dan hampir semua pin di ESP32 ini dapat digunakan untuk aplikasi PWM. Nah, selanjutnya, apa itu PWM? PWM ini memiliki singkatan Pulse Width Modulation, di mana PWM merupakan teknik pengendalian sinyal untuk mengatur besar daya atau tegangan rata-rata yang diberikan ke beban dengan cara memodulasi lebar pulsa sinyal off dan on dalam satu periode waktu. Jadi bisa dilihat di sini untuk lebar pulsanya berbeda dengan duty cycle yang berbeda pula. Di sini ada T on, T off, yaitu pulsa naik dan pulsa turun dalam periode waktu gitu. Bisa dilanjut. Nah, di dalam pulse width modulation ini memiliki frekuensi, yaitu di sini didefinisikan adalah jumlah pengulangan satu siklus PWM. Satu siklus itu adalah T on dan T off dalam 1 detik dan menentukan seberapa cepat proses switching terjadi. Frekuensi ini juga berkaitan langsung dengan kinerja sistem karena frekuensi yang terlalu rendah dapat menimbulkan getaran atau ripple atau sinyal yang tidak stabil, sedangkan frekuensi yang terlalu tinggi dapat meningkatkan rugi-rugi switching. Artinya di sini prosesnya menjadi tidak efisien. Lalu di sini bisa digambarkan frekuensi itu adalah 1 per period atau T. 1 per T
sama dengan di sini mempunyai satuan hertz gitu. Frekuensi pada PWM ini sama ya, kurang lebih jadi dari sinyal sinusoidal, yaitu satu bukit dan satu lembah, dimana satu bukit ini digambarkan dengan T-on dan satu lembah di sini digambarkan dengan T-off. Satu bukit dan satu lembah ini dihitung berdasarkan waktu periode, yang dimana akumulasi hal tersebut akan berimplikasi equal dengan frekuensi. Lalu di sini sudah disinggung sebelumnya yang namanya duty cycle pada PWM. Apa sih duty cycle? Duty cycle ini menyatakan perbandingan waktu sinyal yang berada pada kondisi on terhadap total periode PWM. Frekuensi PWM, parameter ini juga berlangsung dengan frekuensi PWM, karena duty cycle selalu didefinisikan dalam satu periode dan nilainya menentukan besar energi atau tegangan rata-rata yang disalurkan ke beban. Jadi duty cycle ini bisa dilihat di sini di gambar. Kita memiliki 25% duty cycle, 50% duty cycle, dan 75% duty cycle. Nah, perbedaannya di sini adalah pada kondisi on, yang di change di sini adalah kondisi OEM on yang dihitung dalam satu periode waktu gitu. Nah, semakin banyak permukaan yang on-nya juga, akan semakin besar energi atau tegangan rata-rata yang disalurkan ke beban. Seperti itu. Lanjut, kita bahas mengenai resolusi PWM. Jadi pada bentuk sinyal tadi, ini ternyata memiliki bit-bit di dalamnya. Nah, bit-bit ini adalah yang menggambarkan resolusi dari PWM itu sendiri. Bisa dilihat di sini. Untuk resolusi dari PWM, jadi satu bit hanya satu kotak nih. 2 bit ini agak banyak kotaknya. 4 bit ini agak lebih banyak kotaknya, dan 16 bit ini dalam ukuran mikro ya, sangat banyak kotaknya. Jadi jumlah gelombang tadi itu ternyata di dalamnya terdapat bit, dimana bit ini menentukan seberapa halus atau ketelitian dalam sinyalnya, sehingga kita dapat mengatur duty cycle dengan sensitivitas yang bisa di-adjust. 1 bit, 2 bit, 4 bit, sampai dengan 16 bit. Kita lanjut lagi ke PWM non-inverting. Jadi PWM ini memiliki 2 mode, di mana inverting dan non-inverting. Bisa dilihat juga di gambar non-inverting seperti ini dan inverting seperti ini. Namun pada penjelasannya di sini, mode PWM di mana keluaran berada pada kondisi logika tinggi di awal periode dan berubah menjadi logika rendah
setelah nilai pembanding tercapai. Mode ini mengaitkan nilai pembanding secara langsung dengan duty cycle, sehingga semakin besar nilai pembanding maka semakin besar duty cycle. Jadi untuk PWM non inverting, ketika dirubah duty cycle-nya misal dalam 80%, 80% akan dihasilkan on seperti ini, dan 20% di sini akan dihasilkan off-nya. Selanjutnya kita masuk ke PWM inverting. Ini merupakan kebalikan dari mode yang tadi, yang non inverting, di mana keluaran berada pada kondisi logika rendah di awal periode dan berubah menjadi logika tinggi setelah nilai pembanding tercapai. Mode ini tetap menggunakan frekuensi dan resolusi yang sama, tetapi menghasilkan karakteristik duty cycle yang berlawanan. Jadi hanya dibalik saja. Untuk duty cycle misal di sini memakai duty cycle 80% dan 20%, di mana 80%-nya adalah duty cycle sinyal off dan 20%-nya adalah sinyal on. Ini untuk contoh di osiloskopnya. Lalu kita masuk ke geser fase PWM, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa sinyal PWM ini memiliki T-on dan T-off, sinyal off dan sinyal on. Dalam grafiknya, sinyal off ini dan sinyal on ini posisinya tidak smooth di sini, dimana akan di beberapa kasus itu sinyal dapat terjadi lonjakan arus gitu dan inferensi elektromagnetik, sehingga dapat merusak smooth atau resolusi dari PWM itu sendiri. Sehingga di sini ada teknik pengaturan pergeseran sudut fase antara sinyal PWM tanpa mengubah frekuensi dan duty cycle-nya. Teknik ini melengkapi pengaturan PWM konvensional dengan mengoptimalkan hubungan waktu antar channel sehingga bermanfaat untuk mengurangi lonjakan arus, inferensi elektromagnetik, dan meningkatkan efisiensi sistem multi channel gitu. Jadi untuk bisa dilihat juga di gambar ini. Di gambar ini memiliki memakai 3 channel. Channel 1 berwarna kuning, channel 2 berwarna ungu, channel 3 berwarna hijau. Kita bisa menggeser sudutnya untuk memaksimalkan sinyal yang terjadi, di mana lebar pulsa akan lebih maksimal juga dan memiliki efisiensi serta mengurangi lonjakan arus tadi. Ya, kita akan langsung praktek saja untuk simulasinya. Jadi di sini saya sudah siapkan program untuk percobaan pertama hingga percobaan ketiga. Untuk program mainnya di sini saya menggunakan untuk PWM pin A itu di angka 5, PWM pin angka 5. Lalu PWM pin B
saya menggunakan pin 6. Ini untuk settingan frekuensinya, resolusinya, duty cycle A, duty cycle B untuk geser pasanya. Dan ini adalah interface dari percobaan 1 hingga 3. Bisa kita run di sini. Jadi di sini sudah saya buat untuk interface-nya, untuk fiturnya kita bisa koneksi serial, kita bisa pilih COM-nya, dan kalau dikonekkan akan terdapat status connect to COM 6. Kita juga bisa scan scan port di sini, yaitu kita memakai COM 6. Lalu juga kita bisa mengatur besar kecilnya frekuensinya dari 1 hingga 20.000 dalam satuan hertz. Lalu di sini kita juga bisa mengatur duty cycle minus 255 hingga 255. Untuk duty cycle B juga sama. Nah, ini untuk shift passnya. Dan untuk resolution PWM-nya juga kita bisa atur hingga 10. Maaf, PWM di sini resolution PWM-nya hanya terdapat 1 hingga 8 bit, seperti itu. Jadi itu untuk percobaan 1 sampai dengan 3. Lalu untuk percobaan 4 hingga 6, di sini saya juga sudah menyiapkan program mainnya di sini. Saya menggunakan untuk channel pin A itu menggunakan pin 5. Lalu untuk channel pin B saya menggunakan pin 6. Itu untuk channel 1, untuk channel 2 di 78. Ini bisa kita lihat juga interface-nya. Ini kita silang saja dulu. Bisa dilihat di sini. Saya sudah menyiapkan fitur di sini, fitur penggunaan portnya bisa diatur. Tadi kita menggunakan COM 6. Baud rate-nya juga bisa kita atur di sini untuk variasinya. Kalau sudah terkonekkan akan terdapat status connect. Di sini juga frekuensinya bisa diatur dari 100 hingga 20.000 Hz. PWM-nya juga, PWM resolution juga kita bisa atur 8 bit, 10 bit hingga 12 bit. Di sini juga bisa kita apply setting PWM.
Nah, untuk pengaturan duty cycle juga kita bisa atur di sini. Pengaturan fase shift juga kita bisa atur di sini 1 hingga 180, duty cycle hingga 100%. Untuk channel 1 dan channel 2 juga sama. Dan terdapat di sini emergency stop. Dan dia akan mereset untuk GPIO-nya, duty cycle-nya. Baik, kita lanjut jelaskan ke program ke percobaannya di sini. Nah, percobaan satu di sini adalah mengatur duty cycle. Jumlah presentasinya di sini bisa dibesar dan kecilkan. Ini untuk duty cycle yang dikecilkan. Juga frekuensinya bisa diatur di sini. Nah, seperti ini. Lalu kemudian ke percobaan yang kedua, kita akan coba menganalisis PWM inverting dan non invertingnya. Untuk yang non inverting itu di pin A dan invertingnya di pin B. Nah, untuk grafiknya seperti itu. Ini kita coba untuk besar kecilkan duty cycle-nya untuk grafik A dan grafik B. Sinyal A dan sinyal B, maaf. Lalu kita ke percobaan yang ketiga. Ini adalah kita menambahkan fitur geser fasa untuk board Arduino 2560-nya di sini. Nah, ini sudah terlihat di channel 2-nya bisa digeser, dan channel satunya juga bisa digeser. Lalu kita ke percobaan keempat, yaitu kita coba untuk merubah duty cycle juga frekuensi dari board yang kita gunakan, yaitu Lolin S2 Mini. Percobaannya akan seperti ini. Ini untuk duty cycle 20%. Nah, ini kita coba di 80%. Maka besar sinyalnya akan seperti ini. Kita coba ganti resolusinya di 9. Juga frekuensinya kita ganti di 100 Hz.
Kita coba konekkan dan gelombangnya akan seperti ini. Ya, kita ke percobaan yang kelima. Jadi di percobaan kelima ini hampir sama dengan yang Arduino Mega tadi, namun perbedaannya di sini adalah kita memakai untuk board microcontrollernya ESP32S2 Mini. Jadi di sini kita bisa mengatur frekuensi dan duty cycle serta resolusi dari PWM-nya. Jadi untuk channel yang A ini digunakan untuk non inverting, dan channel yang B digunakan untuk inverting. Seperti itu. Kita coba lihat untuk percobaan yang sudah kita lakukan. Nah, bisa dilihat di sini bahwa PWM dari yang non inverting seperti ini dan yang inverting seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu kita masuk ke percobaan yang terakhir sekaligus penutup percobaan yang dilakukan pada hari itu. Jadi percobaan ini hampir sama dengan percobaan yang sebelumnya, namun cuma ditambahkan di bagian fase shift. Di sini ada fitur fase shift. Jadi bisa kita atur untuk derajat dari PWM-nya itu sendiri. Kita menggunakan channel 1 dan channel 2 untuk pin A dan pin B. Pin A adalah non inverting dan pin B adalah inverting. Bisa kita lihat di sini, frekuensinya kita ganti dan duty cycle-nya kita sesuaikan. Bisa dilihat di sini untuk gelombang A dan gelombang B-nya. Nah, ini kita coba untuk geser fasanya. Nah, di 180 derajat bergeser untuk gelombang yang channel B-nya. Baik, mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Otomasi Membangun Negeri.